Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Santika Amelia. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan mengatur berjalannya presentasi kali ini. Dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, pertama ada Resti Santika Amelia, kedua ada Cici Cahyati, ketiga ada Helmi Hasanah, keempat ada Syahidah Febrianti, kelima ada Kholis Halimatus Syahidah, dan yang keenam ada Yuli Fatimah. Tujuan dari presentasi kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dari matkul dosen ilmu lingkungan. Adapun untuk tema yaitu lingkungan darat hutan. Maka dari itu, marilah kita simak presentasi dari kelompok kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulis Halimatus Sadiah. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik tanah dan siklus mineral tanah. Nah, materi yang saya amati di sini adalah sifat morfologi tanah yang diamati terdiri dari kedalaman struktur tanah, tekstur, konsistensi, keadaan kerataan pori-pori tanah terdiri dari perkataan, pH. Untuk tanah yang berkembang dari bahan-bahan marin digunakan H2O untuk mengetahui adanya kandungan pirit. Karakteristik tanah sebagai media tanah tumbuhan tanaman memiliki sifat dan karakteristik yang dapat dilihat dan sifat fisik, kimiawi maupun biogisnya, di mana ketiga berintegrasi dan saling mempengaruhi suatu sama lain. Nah, dalam pertumbuhan suatu tanaman, siklus mineral tanah adalah suatu progres suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme atau disebut Mengel. Siklus tanah esensial adalah yang dibutuhkan oleh tumbuhan tinggi adalah unsur bahan anorganik alam. Mineral yang berkembang di dalam tanah dan merupakan salah satu bahan utama penyusun tanah. Daur mineral meliputi siklus air dan siklus fosfor sekaligus oksigen dan lain-lain yang terus-menerus mengalir menjadi nutrisi ekologis yang produktif. Mengenai karakteristik hutan di Indonesia. Luas hutan Indonesia pada saat ini mencapai 94,1 juta atau 50,1% dari luas total daratan di Indonesia. Mari kita jelaskan satu persatu mengenai jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Pertama, jenis hujan tropis. Jenis-jenis hutan di Indonesia ialah hujan tropis. Hujan tropis sangat terkenal sebagai jenis hutan Indonesia karena kepulauan Indonesia yang memperoleh banyak sinar matahari memiliki curah hujan yang tinggi dan temperatur rata-ratanya tinggi, sehingga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Salah satunya, tanaman yang hidup pada hutan hujan tropis biasanya tergolong jenis tanaman dengan batang yang besar, tinggi, daunnya lebat, dan tumbuh rapat satu sama lain. Yang kedua ada hutan bakau. Jenis-jenis hutan Indonesia yang kedua ialah hutan bakau. Hutan bakau tumbuh di pantai, landai, dan berlumpur yang terkena pasang surut. Dan hutan bakau merupakan tempat hidup bagi berbagai jenis ikan dan udang. Jadi hutan bakau ini sangat penting fungsinya bagi lingkungan. Mengapa demikian? Karena hutan bakau memiliki banyak manfaat. Salah satunya ialah pertama sebagai pemecah dan penahan ombak, kedua tempat tinggal alami ikan-ikan kecil, ketiga pencegah abrasi air laut, keempat tempat tinggal beberapa spesies burung laut, yang kelima hutan bakau merupakan cara untuk melestarikan lingkungan. Tiga, ada hutan musim. Manfaat hutan musim ini yakni sebagai hutan produksi dan sebagai alat indikator iklim dan musim. Mengapa demikian? Karena hutan musim ini banyak sekali memperoleh produksi keanekaragaman baik yang ada di dalam hutan tersebut maupun yang di sekitarnya.
Yang keempat ada hutan sabana. Hutan sabana adalah padang rumput yang disekelilingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Nusa Tenggara. Ciri-ciri dari hutan sabana salah satunya ialah tumbuhan dari ilalang. Dan juga di sabana ini banyak ditempati oleh hewan-hewan seperti singa dan juga macan tutul. Yang terakhir, yang kelima ada hutan rawa. Hutan rawa adalah salah satu jenis hutan di Indonesia yang memiliki berbagai jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan, ketapang. Jenis hutan ini banyak terdapat di pantai timur, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Ciri-ciri dari hutan rawa tersebut atau hutan rawa gambut di Indonesia ialah tanahnya selalu digenangi oleh air yang membentuk rawa, sehingga hutan rawa gambut ini juga memiliki lapisan tanah berupa tanah gambut. Dilihat dari jenis, Indonesia memiliki 5 hutan. Yang pertama ada hutan tropis, yang kedua ada hutan rawa, yang ketiga ada hutan sabana, yang keempat ada hutan musim, dan yang kelima ada hutan rawa. Maka dari itu, Indonesia memiliki salah satu ciri karakteristik yaitu hutan hujan tropis. Yang paling utama ialah memiliki pohon tinggi yang berdaun lebat dan juga memiliki kelembapan udara yang tinggi sehingga menimbulkan cadangan air yang berlimpah. Indonesia selain memiliki berbagai jenis hutan dan karakteristik, memiliki juga kedudukan dan fungsi dari hutan tersebut, yakni mencegah erosi tempat tinggal makhluk hidup dan binatang. Ketika hutan tidak ada dan bahkan pohon-pohonnya tidak ada, maka tempat tinggal makhluk hidup dan tempat tinggal hewan pun maka akan terancam punah. Maka dari itu, hutan juga dapat disebut sebagai penghasil kebutuhan manusia yang beraneka dan kaya akan ragam di dalamnya. Salah satu hutan yang sangat unik di negara kita ialah hutan musim. Karena di dalam hutan musim itu terdapat berbagai jenis tumbuhan yang hidup sesuai dengan musimnya. Maka dari itu, karakteristik dari hutan Indonesia dengan keunikannya memiliki keragaman bagi tempat tinggal makhluk hidup, baik itu manusia dan hewan. Oke, di sini saya akan menuliskan materi dari teman saya. Materi yang akan dibawakan oleh saya yaitu tentang faktor abiotik dan faktor biotik yang ada di ekosistem hutan. Faktor abiotik adalah faktor lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur tak hidup baik secara fisik maupun secara kimia yang ada di ekosistem. Contoh komponen abiotik. Yang pertama suhu. Suhu merupakan komponen abiotik yang mempengaruhi semua faktor. Contoh ketinggian tempat dan sinar radiasi matahari. Yang kedua yaitu air. Air merupakan faktor abiotik yang sangat penting bagi makhluk hidup. Yang ketiga yaitu sinar radiasi matahari. Sinar radiasi matahari merupakan energi yang utama yang sangat penting bagi makhluk hidup. Yang terakhir yaitu tanah. Tanah merupakan tempat hidup dan tempat tumbuh organisme autotrof. Yang terakhir yaitu tanah. Tanah merupakan tempat hidup dan tempat tumbuh organisme autotrof. Faktor biotik adalah faktor lingkungan yang terdiri dari semua jenis organisme atau makhluk hidup yang ada di sebuah ekosistem. Saya akan membahas tentang interaksi biotik dan abiotik. Interaksi biotik dan abiotik adalah yang terjadi antara makhluk hidup serta alam yang ada di sekitarnya. Dalam interaksi antara biotik dan abiotik menjadi sebuah ekosistem, hubungan antara organisme dan lingkungannya.
organisme dan lingkungannya bisa muncul terjadinya aliran, juga terdapat struktur atau sebagai trofik, keanekaragaman, dan siklus materi. Dengan begitu, ekosistem tersebut dapat mempertahankan keseimbangannya apabila keseimbangannya tidak terjadi. Apabila keseimbangannya tidak terjadi, maka muncul dinamakan perubahan ekosistem untuk mencari keseimbangan baru, seperti suhu dan sinar matahari. Ekosistem merupakan unsur alam yang harus dijaga keseimbangannya. Apabila ekosistem tidak terjaga keseimbangannya, sudah pasti terjadi perubahan lingkungan alam yang mengarah ke kekacauan. Ekosistem adalah sebuah tatanan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu ekosistem terjadi hubungan timbal balik antara komponen yang menyusunnya. Komponen ekosistem terdiri dari unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur biotik terdiri atas semua jenis makhluk hidup, sedangkan unsur abiotik terdiri dari benda mati, baik secara fisika maupun kimia. Baik, saya akan menjelaskan tentang kondisi hutan Indonesia pada saat ini. Kondisi hutan Indonesia ada dalam situasi krisis dan sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena pembakaran hutan, baik yang ilegal maupun legal. Hal ini menyebabkan kerusakan hutan Indonesia. Dalam pembakaran hutan yang merusak ini, tidak saja telah menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, hancurnya habitat-habitat satwa endemik, serta semakin merosotnya kualitas sumber daya Indonesia. Namun juga menghasilkan seri bencana ekologi di seluruh Indonesia seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan yang merenggut ratusan korban jiwa setiap tahunnya. Hutan yang rusak dapat ditanami kembali dan dikelola oleh manusia untuk menyediakan kayu, hasil kebun, buah-buahan, dan produk-produk non-kayu lainnya. Jasa ekosistem seperti pengaturan air tawar dan retensi tanah dapat dikembalikan. Bagian dari tragedi di hutan Indonesia adalah bahwa saat ini program tanaman industri dan sistem konversi hutan ke perkebunan belum memberikan kontribusi untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan justru mempercepat deforestasi. Jadi kesimpulannya, hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta kesuburan tanah dan sebagainya. Karena itu, pemanfaatan dan perlindungannya diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Hutan Indonesia merupakan hutan hujan tropis yang menjadi tempat keberlangsungan flora dan fauna. Beberapa hutan di Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi karena dilintasi oleh garis ekuator atau khatulistiwa. Persebaran hutan di Nusantara banyak terdapat di Pulau Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Sebagian hutan dimanfaatkan sebagai tempat wisata seperti hutan lindung dan sebagai taman nasional. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.